Saya terima kritikmu sejauh saya mengkritik manusia. Saya nggak pernah kritik manusia. Ya saya bilang dungu itu adalah presiden, bukan Jokowi. Yang saya bilang tolol itu adalah Bahlil sebagai menteri. Maaf, jadi saya tidak sependapat dengan kata-kata yang umpatan itu baik walaupun ada tempatnya tertentu, tapi di UGM itu ada ke UGM-anan. Jadi kata-kata mohon maaf sekali, bodoh, dungu, body shaming itu tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tolong dicarikan kata-kata yang lain, karena di sini banyak anak-anak muda yang sedikit jar, mohon maaf, saya tidak suka. Itu kita punya nilai-nilai Pancasila ke UGM-anan. Ubi societas, ibis uis. Kita ini di Jawa, di Indonesia Nusantara. Kita harus menjaga bahasa. Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf. Oh, tadi siapa nama kamu tadi yang bicara tadi yang kritik saya? Ya? Lintang namanya. Bintang semester berapa? Semester 1 di Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan ya. Oh, bisnis dan kenegaraan semester 1. Rencana DO semester berapa? Kenapa mesti ada rencana untuk selesai? Kenapa nggak ada rencana DO? Dua-duanya ada rencana. Karena kita terbiasa masuk universitas, fakultas itu mesti lulus. Padahal kalau cuma sekedar lulus, Anda nggak perlu masuk UGM. Datang aja pasar pramuka. Iya, saya terima kritikmu sejauh saya mengkritik manusia. Saya nggak pernah kritik manusia. Ya saya bilang dungu itu adalah presiden, bukan Jokowi. Yang saya bilang tolol itu adalah Bahlil sebagai menteri. Ya, sebagai calon pemegang jaket kuning UI. Bukan Bahlil yang kalau ketemu saya bercanda-bercanda lain. Seandainya saya batalkan kata dungu, hapus dari kamus. Lalu kata pinter artinya apa? Semua kata itu ada pasangannya, ada bifurkasi. Dungu hanya disebut dungu karena kita memuliakan si pinter. Pinter disebut pinter karena kita mengingat kedunguan. Apa yang salah di situ? Dua-duanya ada deskripsi. Dungu artinya kekurangan kemampuan berpikir melalui prinsip-prinsip logical reasoning. Kalau saya terangin begitu panjang, maka saya bilang dungu. Pinter adalah kemampuan untuk mengkombinasikan semua variabel supaya terlihat ada argumen. Sama deskripsi. Semuanya deskripsi. Kalau saya nggak boleh memaki-maki, berarti nggak boleh ada yang memuji-muji. Memaki dan memuji itu deskripsi dalam politik. Rocky Gerung maki-maki terus. Ya, Anda muji-muji terus. Kan di situ. Ini gila negeri ini kan. Kata yang ada di dalam kamus kita mau dihapus. Buset dah. Ada dua kata di dalam kamus Webster, Oxford Advanced Dictionary yang disumbangkan oleh orang Indonesia. Dua kata. Satu adalah amok. Emak, bahasa Inggrisnya itu. Anda baca semua kamus, kata amok itu kata yang disumbangkan oleh Indonesia ke dalam wacana narasi internasional. Ada peristiwa amok di Pati, Anda mau hilangin kata itu. Saya nggak suka ada amok. Loh itu udah jadi terma internasional. Amok artinya kemarahan tiba-tiba yang kadangkala asal usulnya nggak jelas.
kata amok kita sumbangkan. Kata kedua yang kita sumbangkan dalam kamus bahasa Inggris adalah orang utan. Kata orang utan itu disebut di situ orang utan. Tinggal Anda yang belajar tentang hukum dan bisnis, satu waktu Anda akan terangkan mengapa hanya kata orang utan dan amok yang kita sumbangkan ke dalam bahasa Inggris itu. Apakah orang utan berperilaku amok juga? Menteri, itu hobi orang aja kan? Ada yang hobinya nyapres, akhirnya jadi juga. Ada yang hobinya menteri, udah pernah, tapi nunggu reshuffle lagi. Saya tidak punya hobi panjat kekuasaan, hobi saya panjat tebing. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Ayu, rumahnya dari Magetan. Kalau di UGM kebetulan alumni dari CRCS di Sekolah Pasca. Saya bukan mahasiswa hukum ya Pak ya, jadi mungkin saya nggak terlalu mahir tentang hukum, apalagi tentang UU atau FUU tadi. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya ini kegelisahan pribadi saya. Saya melihat bahwa sekarang forum-forum akademik seperti ini, seperti yang tadi dikatakan Mbak Dwi, itu menurut saya tidak se-efektif itu untuk memberikan menjadi agent of change seperti itu. Jadi contohnya banyak juga tokoh-tokoh yang duduk di ruang-ruang politik itu bukan para akademisi gitu, artis misalnya. Terus kemudian selebgram kayak gitu, tiba-tiba jadi bupati. Terus penyanyi tiba-tiba jadi gubernur misalnya seperti itu. Dan salah satu keresahan saya lagi adalah sebenarnya beasiswa yang diberikan negara itu apakah benar-benar untuk mencetak akademisi yang memberikan impact atau berkontribusi, atau justru ruang untuk membungkam orang-orang yang sudah dapat beasiswa. Karena gini Pak, contohnya saya adalah mahasiswa yang dapat beasiswa dari salah satu kementerian di Indonesia. Kemudian ketika saya memiliki artikel yang saya submit di kementerian itu juga yang ngasih saya beasiswa, yang mengkritik konsep moderasi beragama, itu ditolak gitu. Jadi kasarnya bahkan ada beberapa narasi yang saya sebutkan bahwa kalau sebagai penerima beasiswa kemudian melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedur dari pemberi beasiswa, nanti bisa di-cut beasiswanya. Jadi itu kayak konsep negara dan demokrasi itu benar-benar saya tidak merasakan sepenuhnya gitu. Nah itu gimana menurut Bang Rocky? Terima kasih. Oh ya, saya ngefans banget sama Bang Rocky. Ini saya deg-degan grogi ketemu Bang Rocky. Halo. Saya pikir dia mau kasih saya handphone dia, ternyata mic saya yang dia kasih. Silakan langsung Bang. Oke, soal apa tadi ya? Soal Oke. Belakangan ya, saya dari sini, tadi. Beasiswa itu tidak boleh ada ikatan. Karena si menteri memberi Anda beasiswa melalui pajak saya. Jadi saya yang kasih saudara beasiswa. Ada urusan apa menteri ngatur-ngatur tesismu itu? Tapi itu yang terjadi. Beasiswa jadi semacam alat pengendalian politik. Suatu waktu saya kasih kuliah di Turki. Ada mahasiswa dari Indonesia angkat tangan. Pak Rocky, saya baru selesai, dua mahasiswi perempuan, anak ITB, ambil S3 di situ. Saya baru selesai menyelesaikan tesis doktoral saya. Saya dapat beasiswa dari negara, beasiswa LPDP itu. Iya, apa problemmu? Saya tidak mau pulang. Tetapi di dalam perjanjian saya harus pulang. Kenapa kamu nggak mau pulang? Karena kalau saya pulang,
dengan titel doktor saya tetap jadi bawahan dari pejabat di daerah yang menugaskan saya setiap hari lakukan markup proyek. Tapi kalau saya tidak pulang, karena saya tidak mau jadi agen dari si koruptor, saya berhutang pada negara. Dilemanya di situ. Saya bilang, Anda tidak perlu pulang. Berarti saya berhutang pada negara. Tidak, Anda berhutang pada saya. Dan saya nggak mau tagih hutangmu. LPDP itu kumpulan pajak rakyat. Jadi nggak ada hak pemerintah untuk mengatur hasil dari kajian akademis seseorang. Tuh dasarnya. Selamat siang semuanya. Salam kenal, saya Nadia, mahasiswa S3 dari Ilmu Geografi UGM. Mohon maaf, Geografi. Yes. Saya bukan mahasiswa hukum, sehingga saya tidak akan terlalu banyak berkata-kata. Saya langsung ke poin pertanyaannya saja. Menurut Pak Rocky, negara kita ini masih bisa diselamatkan nggak sih, Pak? Kalau misalkan bisa, itu kita harus mulai dari mana sih sebenarnya? Gitu aja sih. Ya, terima kasih, Pak. Ya itulah taktik anak geografi itu. Memanfaatkan celah sempit geospasial. Seperti apa seharusnya? 3 pertanyaan itu terutama dari kamu mau tulis disertasi, judulnya apa ya? Apa? Tsunami modeling. Tsunami modeling. Oke. Seorang geograf, dia terlatih untuk mengukur yang ada di atas bumi. Right? Seorang geolog, dia dilatih untuk menduga apa yang ada di bawah bumi. Beda antara geograf dan geolog. Tapi dua-dua tentang bumi. Dan hari-hari ini, atau 2 dekade ini, orang bicara bukan lagi tentang nation state, tentang persekutuan fakta militer, tapi tentang earth ethics, nasib bumi. Dihubungkan dengan yang di dalam geologi namanya antroposen. Artinya, kita mau lihat seberapa mampu bumi menahan laju eksploitasi manusia. Dan faktanya menunjukkan bahwa yang dirusak oleh manusia secara sosial maupun ekonomi tidak mungkin lagi dipulihkan oleh bumi dengan energi geologinya, bahkan diukur metriknya secara geografi. Istilah tepatnya adalah kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia dipecut 8% misalnya dalam ide Pak Prabowo, pertanyaan etisnya berapa persen ecological footprint yang diakibatkan oleh 8% growth itu? Berapa persen jejak ekologi? Jejak ekologi artinya kerusakannya berapa persen? Kan modeling itu justru mesti dihitung. Tsunami bisa dihitung dengan modeling. Karena konstantanya ada. Tetapi bagaimana kalau tsunami itu oleh gempa, tapi oleh situasi tekanan atmosfer di beberapa benua? Gimana bikin modelingnya? Bisa. Tapi variabel pertama yang mesti dihitung adalah berapa jumlah pertumbuhan yang harus dihasilkan supaya modeling itu bisa
betul-betul ekstrapolasinya bisa saya hitung untuk keamanan. Kan modeling tsunami untuk keamanan. Jangan-jangan sebelum tsunami tiba, harga beras sudah 100.000 di Puncak Jaya. Nah, itu tsunami pangan namanya. Menerangkan pada kita bahwa hijaunya hutan Amazon itu disebabkan ada gurun pasir di Sahara. Ini benua Afrika, gurun pasir mendekati selatan Afrika. Ini benua Amerika, gurun pasir bagian selatan Amerika. Kira-kira dia sejajar secara meridian. Panas yang menghujam Sahara menyebabkan pasir itu berubah menjadi fosfat. Menguap dia. Fosfat itu adalah pupuk. Pupuk dibuat dari fosfat. Matahari menyinari Afrika, Sahara menguapkan fosfat. Di dalam 72 jam mengikuti rotasi bumi, fosfat itu tiba persis di hutan Amazon. Jadi hijaunya Amazon itu karena dipupuk oleh Sahara. Begitu cara bumi mengatur konstantanya. Tapi kalau intervensi ekonomi, bumi tidak tahu bagaimana cara memulihkan kondisi dia. Jadi lebih penting mana? Hutan Amazon atau Sahara? Sama bagi bumi. Kita yang menganggap Sahara itu hanya bisa dilewati oleh Pajero 4500 cc di dalam Dakar Paris. Jadi kita mau bicara sekarang bukan lagi nation state, bukan lagi demokrasi, tapi tentang nasib bumi. Itu yang kita mau supaya juga diajarkan di dalam fakultas hukum, yaitu hukum lingkungan, etika lingkungan. Supaya orang nggak sekedar bicara do you speak financial market, orang bicara juga do you speak environmental ethics. Nah di situ kita masuk pada perdebatan tentang arah kebijakan negara. Negara mau mengambil lahan-lahan terlantar yang udah diambil oleh presiden udah 2 juta hektar. Bagus. Tapi pertanyaan etisnya, setelah diambil mau dikembalikan pada siapa? Saya baca ke presnya nggak ada konsep konservasi di situ. Padahal harusnya diambil oleh negara, dikonservasi, konservasi balikin pada rakyat, balikin pada gajah, balikin pada petani. Kan itu yang secara hukum ya orang ya bagus sih. Tafsir Prabowo bikin tafsir sendiri tentang pasal 33. Ambil dulu oleh negara, baru didistribusikan ulang. Artinya negara menganggap dia pemiliknya, padahal pemiliknya adalah warga negara. Tidak ada tanah negara. Nah ini debat semacam ini bisa kita perluas untuk memperlihatkan bagaimana konsep negara itu justru menjadi otoriter dengan akibat warga negara itu disingkirkan. Nah kondisional itu yang ya jadi kemarahan publik, tetapi dalam keadaan orang lebih ingin ada kepastian arah ekonomi, terus soal lingkungan itu diabaikan. Padahal semua orang di dunia, there is a new grammar of global issues, yaitu environment. Tapi saya percaya bahwa ada Yanci Arizona, Uceng segala macam, yang mengasuh politics of hope melalui hukum-hukum baru, hukum tentang feminism, hukum tentang environment, hukum tentang new kind of justice. Nah, kalau itu dijadikan semacam kurikulum yang tidak perlu mengikuti kurikulum formal kita bisa katakan UGM akan punya 2 kelas. Kelas yang secara formal mengikuti kurikulum yang dibiayai APBN, dan kelas yang informal yang dibiayai oleh prinsip keadilan. Itu bikin aja kan.
critical legal studies, feminist jurisprudence, environmental, ethics segala macam. Jadi bagian-bagian itu yang saya ingin lihat teman-teman mahasiswa baru itu ambil inisiatif untuk belajar sendiri itu. Yang diterangkan oleh mentor, oleh guru itu kan, ya itu kan ada prinsip untuk masuk kelas. Tetapi perdebatan tentang isu-isu itu harus dihasilkan dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi pastikan bahwa Anda bawa handphone juga sambil lihat isu fufu-fafa, tapi juga jadikan itu alat untuk bertengkar dengan sesama mahasiswa, dengan dosen segala macam. Saya kira itu poinnya. Masih ada nggak yang belum saya jawab ya? Mungkin tadi yang soal pertanyaan role model negara mana sekaligus Pancasila, mungkin itu sekaligus sebagai closing statement. Silakan Bang. Ya, saya pernah katakan dan tidak akan ubah, Pancasila itu bukan ideologi. Pancasila itu diskurs bersama untuk menghasilkan percakapan tentang keadilan, tentang ketuhanan, tentang kesatuan segala macam. Kalau dia ideologi, maka negara ini berubah menjadi negara yang ideologis. Negara yang ideologis cuma dua, komunisme dan fasisme. Karena dia rigid mengatur. Ideologi harus rigid mengatur perilaku. Fasisme, Hitler bikin ideologi fasis itu bahkan untuk mengatur Anda pacaran jam berapa sampai jam berapa dengan orang siapa tuh. Anda hanya boleh kawin dengan ini. Itu namanya negara ideologi itu. Jadi kita rayakan Pancasila sebagai shaping ideal, ide yang membentuk. Bukan ideologi. Ideologi itu membekukan percakapan. Itu intinya tuh. Jadi sekali lagi saya senang kita bisa bicara di sini dan kita pastikan bahwa negeri ini harus diasuh dengan perspektif yang beragam itu. Yang bahaya adalah dalam 10 tahun ini Presiden Jokowi salah mengartikan persatuan. Negeri ini didirikan atas ontologi keragaman. Karena kita beragam, maka kita perlu bersatu. Jangan dibalik, demi persatuan tidak boleh ada keragaman. Itu namanya DUNGU, artinya dungu. Baik, terima kasih Bang Rocky, karena waktu kita juga terbatas, jam 12, jadi kita mesti mengakhiri public lecture kali ini. Terima kasih banyak Bang Rocky dan juga kepada teman-teman. Nanti akan berjumpa lagi kita di ruang-ruang perkuliahan, khususnya mahasiswa ilmu negara dan juga Theory State. Dan juga nanti kita akan mengadakan lagi public lecture hari Selasa depan dengan Anies Baswedan. Saya kembalikan ke MC selanjutnya, silakan.